Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Ghazali. Yang kedua, pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah. Yang ketiga, pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Khaldun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah Lutfi, kelas Ekonomi Syariah 1D, NIM 080404211159, dan teman saya Intan Aulia ya akan berkenalan. Ini akan menjelaskan tentang konsep pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali punya nama asli Abu Hamid Muhammad bin Taus As-Susi As-Syafi'i Al-Ghazali, dan mendapat gelar Imam Besar Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam. Beliau lahir di Dus, Khurasan, Iran, dekat Masyhad sekarang, pada tahun 450 Hijriah atau bertepatan 1058 Masehi. Beliau dan saudaranya Ahmad yatim piatu pada usia dini. Orang tuanya bekerja sebagai pengrajin kain tuf, dan bahan baku kain tuf tersebut adalah kulit domba. Pendidikannya dimulai di Dus, di bawah asuhan ahli tasawuf teman ayahnya yang bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Raidakani. Al-Ghazali adalah ahli fikih ulum Islam yang terkenal karena pemikirannya dan ilmu pengetahuannya yang sangat luas. Salah satu pemikirannya adalah tentang ekonomi. Salah satu kelebihan serta karakter yang melekat pada diri Al-Ghazali yakni produktivitas dalam menulis dan mensistematisasikan dan meneorisasikan pemikiran-pemikiran keagamaannya. Beliau dalam pemikiran ekonomi dapat dijumpai dalam karyanya yang terkenal yaitu Kitab Ihya Ulum al-Din al-Mustaf, Mizan al-Amal, dan Ad-Dibr al-Masbu' fi Nasihat al-Muluk. Pemikiran sosio-ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang disebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dan masyarakat. Bahasan Al-Ghazali mencakup beberapa aspek yang luas, meliputi 1. Pertukaran dan evolusi pasar, 2. Reproduksi, 3. Barter dan evolusi uang, 4. Peran negara dan keuangan publik, yang bertolak ukur kepada konsep yaitu maslahah. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan atau maslahah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelektual atau akal. Menurut Al-Ghazali, dalam konsep pemikirannya tentang ekonomi, beliau mengidentifikasikan 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu pertama, mencukupi kebutuhan hidup, kedua, untuk kesejahteraan keluarga, ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Aspek-aspek yang terkandung di dalamnya adalah tentang gaya hidup manusia, yang kebutuhan dan kesenangan, juga kemewahan. Mungkin itu sedikit learning journal dari saya tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Ghazali. Pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang pemikiran konsep ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Tahayyuddin Ahmad bin Abdul Halim lahir di kota Haran pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah atau 1263 Masehi di abad ke-13 Masehi. Keluarga Ibnu Taimiyah berlatar belakang adalah seorang ulama. Ayahnya, kakeknya, dan pamannya adalah ulama besar dalam mazhab Hanafi. Ibnu Taimiyah sejak kecil sudah disiapkan untuk meneruskan generasi keluarganya yang adalah seorang ulama besar. Beliau belajar di bawah 200 ulama terkemuka di dunia Islam pada waktu itu. Ibnu Taimiyah adalah sosok ulama yang menyandang gelar Syekhul Islam atau sosok yang dihormati di dalam Islam. Beliau adalah panutan dan rujukan bagi kaum muslim karena kepandaiannya, ilmunya. Bahkan sampai saat ini Ibnu Taimiyah adalah pedoman untuk mengkaji pemikiran tentang ekonomi Islam. Pemikiran Ibnu Taimiyah banyak diambil dari karya-karya beliau, adapun karya beliau adalah Majmu' Fatwa Syekh al-Islam Asi Syar'iyah fil Islam ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah Dasan al-Hisbah fi
al-Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, pemikiran ekonomi Islam ada tentang harga pasar atau mekanisme pasar. Harga yang adil dan mekanisme pasar juga regulasi harga. Harga yang adil. Konsep harga yang adil sebetulnya sudah ada sejak Islam turun di dalam Al-Quran pun juga dijunjung tinggi aspek keadilan dalam setiap kehidupan umat manusia. Maka wajar jika aspek tersebut digunakan dalam aktivitas pasar. Dan Ibnu Taimiyah adalah orang yang menaruh perhatian penuh terhadap aspek keadilan dalam persoalan yang membahas tentang harga yang adil. Beliau memakai istilah kompensasi atau iwad al-midzi dan harga yang setara atau saman al-midzi. Menurut beliau, kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan atau nafs al-adil. Dari selanjutnya tentang pembahasan ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah akan dilanjutkan oleh Intan Aulia Yahya. Saya Intan Aulia Yahya, NIM 080404211144. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ubaid tentang pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Yang pertama tentang mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga benda berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara keduanya disebut equilibrium price atau harga keseimbangan. Beliau menyebut dua sumber penawaran, yakni produksi domestik dan impor barang. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Lalu pemikiran yang kedua tentang mekanisme harga menurut Ibnu Taimiyah. Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara pembeli dan penjual, baik dari barang ataupun faktor-faktor produksi. Dalam membahas harga, Ibnu Taimiyah menggunakan beberapa istilah yang saling berkaitan, yaitu harga yang adil, kompensasi yang setara, laba yang adil, dan upah yang adil. Menurutnya, harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara itu harus merupakan harga yang kompetitif, yang tidak disertai penipuan, sehingga dapat dipahami bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas dan kompetitif. Ketika terjadi penipuan, ketidakjujuran, dan manipulasi, disinilah Ibnu Taimiyah menganjurkan adanya regulasi harga. Tujuan dari regulasi harga sendiri adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Lalu pemikiran yang ketiga tentang peranan negara dalam kebijakan ekonomi menurut Ibnu Taimiyah. Pemerintah memiliki hak untuk ikut campur dan membatasi kebebasan individual untuk menjaga kepentingan publik yang lebih besar. Seperti yang pertama, menghapuskan kemiskinan. Menurutnya, menghapuskan kemiskinan merupakan kewajiban negara. Dalam pandangannya, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi sejumlah kewajiban agamanya. Yang kedua, regulasi pasar. Negara memiliki kekuasaan untuk mengontrol harga atau menetapkan besarnya upah kerja demi kepentingan publik. Lalu yang ketiga, kebijakan moneter. Negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai uang. Yang kedua, pokok ini bisa mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Yang keempat, perencanaan ekonomi. Tak ada satupun pemerintah menolak kebutuhan pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapainya adalah melalui perencanaan ekonomi. Lalu saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Khaldun.
Biografi beliau. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin bin Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid. Lahir pada tahun 1332 Masehi di Tunisia dan meninggal pada tahun 1406 Masehi di Kairo, Mesir. Dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini, dan dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis. Karya-karya beliau. Karya-karya Ibnu Khaldun yang banyak dibahas para ahli sampai saat ini adalah Al-Ibar, Muqaddimah, dan Al-Ta'rif. Sebenarnya kitab Muqaddimah dan Al-Ta'rif adalah bagian dari kitab Al-Ibar yang terdiri dari 7 jilid. Muqaddimah merupakan pengantar Al-Ibar dan Al-Ta'rif merupakan bagian penutupnya. Jilid pertama disebut dengan kitab Muqaddimah yang membahas tentang masyarakat dan gejala-gejalanya seperti pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan, otoritas, pencaharian, penghidupan, perdagangan, serta alasan-alasan untuk memilikinya. Jilid kedua hingga kelima disebut dengan kitab Al-Ibar. Jilid ini menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi-generasi dan dinasti-dinasti sejak kelahiran Ibnu Khaldun. Jilid ke-6 dan ke-7 disebut dengan kitab Al-Ta'rif. Jilid ini berisi tentang sejarah bangsa Barbar dan suku-suku yang termasuk di dalamnya, seperti suku Zanata, Nawata, Masmuda, Baranis, serta asal-usul dan generasi-generasinya. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Yang pertama, konsep nilai dan harga. Mengemukakan konsep secara utuh di mana nilai tukar suatu barang atau jasa tergantung pada manfaat atau utilitas dan biaya kerja. Artinya, yang menjadi faktor penentu nilai adalah unsur kerja dan biaya, unsur produksi dan biaya, dan unsur manfaatnya. Lalu yang kedua, konsep supply dan demand. Menurutnya, supply bahan pokok di kota besar jauh lebih besar daripada supply bahan pokok penduduk desa atau kota kecil. Lalu yang ketiga, konsep produksi. Faktor produksi menurut Ibnu Khaldun meliputi tenaga kerja, bahan baku, dan modal. Lalu yang keempat, konsep utilitas. Suatu teori yang mengatakan bahwa ketika jumlah barang meningkat, maka tingkat utilitasnya meningkat. Tetapi lama-kelamaan pertambahan tersebut bukan saja menurunkan nilai utilitasnya, tetapi bahkan menjadi negatif. Lalu yang kelima, konsep uang. Menurutnya, uang bisa saja terbuat dari selain emas dan perak. Hal terpenting adalah menjadikan emas dan perak sebagai standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan nilainya secara konsisten. Lalu yang keenam, konsep kebijakan fiskal dan moneter. Jumlah uang yang beredar tak berdampak signifikan pada kemurahan suatu negara. Demikian pendapat Ibnu Khaldun baginya. Dalam urusan moneter, yang paling penting adalah kebijakan moneter yang stabil demi melindungi nilai uang. Sekian learning journal dari kami tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.